Assalamualaikum Pak Ramadan, Bu Eka, Bu Yuanita. Waalaikumsalam. Sek nih, cocok nih barang nih. Bangga nih saya nih. Orang PGSD dengan akreditasi program studi unggul main ke Solasi. Nah, ini saya juga nggak tahu ini ngapain juga kan. Apa promosi PMP. Tapi kayaknya ketika tiga orang ini yang bukan sembarangan datang ke Solasi, berarti ada sesuatu hal yang ingin disampaikan, dibagikan ke Sobat Unmu Bubble tentunya. Oke, sebelumnya boleh dong perkenalkan dulu biar Sobat Unmu Bubble tahu ini siapa, ini siapa, ini siapa. Oke, dimulai dari siapa dulu nih? Dimulai siapa dulu? Saya. Oh ya, Oke. Punya ini. Perkenalkan saya Ramadan, dosen di Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, sekaligus diamanai sebagai Kapolri di PGSD khususnya di Fakultas Ekip Unmu. oh Pak Kaprodi ya Pak ya? Iya. Ya. Itu Pak Kaprodi. Oke, Pak Ramadan siap. Kemudian selanjutnya, Perkenalkan saya Ibu Eka Wahyuningsi MPD. Saya selaku dosen di Prodi PGSD juga di bawah Bapak asuhan Bapak Ramadan ini. Iya, siap. Nah, iya. Ya. Oke, selanjutnya. Siap. Saya Bu Yuanita, MPD. Saya merupakan dosen PGSD yang kebetulan hari ini Bapak Kaprodinya kami diminta untuk memperkenalkan katanya Pak ini. Iya. Saya kebetulan menjadi DPL Kampus Mengajar Angkatan 6 dan di Angkatan 7. Oke. Dan kebetulan diamanahkan sebagai wakil rektor 3 ya, Bu ya. Betul ya, Bu ya? Nah, jadi ada dua pejabat nih Bu Eka. Bu Eka diambil oleh dua pejabat. Jadi ya, PL ya. kita harus memilah-milih nih saya. Iya. Tapi kan salah kampus, kita nggak bahas masalah substansinya internet kampus kita. Tapi kita bahas sebuah program dari pemerintah pusat, ya, yaitu kampus mengajar, betul ya? Betul. Nah, boleh dong sebenarnya dijelasin dulu bareng ke sobat Unmu Bubble, kampus mengajar ini apaan? Apakah kampus yang ngajar ataukah seperti apa? Oke. Nah, boleh. Siapa nih yang mulai nih ngejelasinnya nih? Oke, baik. Pak Banyak Ramadan. ini. Ya. Jadi kampus mengajar ini memang salah satu program program dari Kemendikbud. Oke. Salah satunya PMM gitu ya. Pertukaran mahasiswa merdeka. Oke. Nah ini salah satunya harus belajar. Nah jadi dimulai angkatan 1, 2, 3 sekarang sampai ke 7 gitu ya. Nah program ini sebetulnya kampus mengajar itu sebetulnya bukan mengajar Pak. Oh. Bukan mengajar. Nah, kita awalnya sebagai DPL, karena saya DPL angkatan 6 ya, itu merasa ini jangan-jangan mahasiswanya mengajar di sekolah gitu kan. Karena memang tempatnya juga memang di sekolah, kebetulan kita prodinya memang FKIP gitu kan. Iya. Pertamanya begitu. Tapi setelah dikasih pembekalan, kami baru sadar gitu dan memahami bahwa harus mengajar itu adalah program Kemendikbud itu kurikulumnya MBK ya. Nah lalu diimplementasikan ya ke perguruan tinggi secara nasional. Nah maka kami ketika diberi pembekalan itu kami memahami bahwa ini menuntaskan programnya Kemendikbud yaitu berkaitan dengan literasi dan numerasi. Begitu. Jadi kampus mengajar itu bukan mahasiswa ngajar di Bukan. sekolah. Mereka itu kita diminta berdasarkan panduan ya. Iya. Atau mungkin udah baca gitu. Di panduannya itu kita berkolaborasi. Oke. DPL gitu kan antara guru, guru pamong, BPMP, dinas pendidikan gitu. Jadi berkolaborasi. Nah, berkaitan dengan program karena dilihat numerasi dan literasi itu kan rendah, angkanya rendah. Nah, makanya itu supaya ini program nasional itu meningkat, maka salah satu programnya adalah kampus mengajar.
Oh, itu kampus mengajar itu. Begitu. Oke. Berarti Pak Marwan kemarin di kampus mengajar angkatan 6 ya? 6. 6. Kalau Bu Eka Sama kami. angkatan 6 juga. juga. Bu Yuwa angkatan 6 dan 7. Oh iya, ya, Mau- ya, ada mau penegasan. Iya, dan 7 ya. Oke. Kemarin itu berarti yang ngurus masalah perizinan, prosedur ke sekolah. Kalau misalnya kita kan magang di kampus kan ada panitia di kampus nih. Iya. Nah, kalau kampus Merdeka kemarin gimana tuh Bu Eka? Kampus mengajar ini kebetulan kita kan kerjasama dengan dinas pendidikan masing-masing kota dan kabupaten gitu. Nah kemarin kami perizinannya langsung ke kota karena saya dapatnya juga di sekolah dasar SD ya. Iya. Memang di kampus mengajar ini tidak hanya SD, SMP, SMK juga Bu ya. Ada kemarin. Cuman kebetulan saya dapatnya di sekolah dasar SD. Jadi perizinannya melalui dinas pendidikan kota. Nah, yang ngurus izinnya Ibu? Ya kami langsung ke dinasnya untuk melaporkan. Kalau kita ini pelaporan, lebih sifatnya pelaporan bahwa kami diterima nih lolos dalam program kampus mengajar sebagai kepanjangan tanganan dari Kemendikbud tadi kan untuk membantu di Bangka Belitung, bus Bangka Belitung. Jadi yang ngurusnya tetap kita. Kita. Oh, tetap kita, bukan pemerintah pusat yang datang ke sini. Kita. Tetap kita ya. BPMP. Yang dulunya LPMP. Oh, yang dulunya LPMP. Oh, iya. Dalam agak pengen keluar. Oh, jadi tetap kita yang ngurusin itu. Ya, bersama mahasiswa tentunya. Bersama mahasiswa yang ditugaskan sama kita. Oke, oke, oke. Kalau dalam perjalanannya kampus mengajar ke 6 kemarin nih, Bu Yua. Ya kita belum ketujuh ya Bu Yua ya. Saya tahu nih arahnya. Mereka kan yang ke-6. Ya, angkatan 6 ke 7. Balik. Dulu langsung Iya. langsung ke pelapor. Saya mau tanya juga nanti ya. Nah, ini kok ini 2 gitu maksudnya. Ini kok enggak sampai ke 2 gitu. Saya mau tanya gitu. Dua, kemarin itu kan kampus 6 sama dengan yang pengalamannya mungkin ya Bu Eka sama Pak Ramadan. Dalam prosesnya itu yang mengikuti kampus mengajar itu apakah mahasiswa Bangka Belitung atau ada mahasiswa dari kampus luar yang masuk ke sini? Baik, untuk kampus mengajar itu merupakan mahasiswa-mahasiswa di seluruh apa namanya tuh provinsi ya sebenarnya, dan itu kampus swasta dan kampus negeri. Itu bisa diikuti, betul, bisa diikuti dan mahasiswa bisa mendaftar. Awal mulanya seperti itu. Nah, kemudian mereka akan ditempatkan berdasarkan domisili asli mereka. Jadi, kalau misalnya mereka kuliahnya di Jogja misalnya, nah tapi mereka aslinya misalnya orang Bangka, nah mereka mengikuti, kemudian nanti penempatannya sesuai dengan domisili mereka di Bangka ini. Misalnya Kabupaten Bangka Tengah, mereka akan ikut. Nah, jadi mahasiswa yang itu dikelompokkan berdasarkan domisilinya dan berbeda kampus, berbeda jurusan, berbeda apa namanya tuh prodi. Nah, jadi beraneka ragam. Di kampus saya kampus mengajar 6 kemarin itu ada jurusan seni, ada jurusan ilmu komputer, ada jurusan yang apa namanya basicnya ke PGSD-an, ada jurusan PAI. Nah itu nanti mereka akan bersama-sama berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terutama yang literasi, numerasi yang di sekolah. Berarti itu cuma untuk FKIP doang ya? Enggak, tidak. Jadi tapi tadi yang udah disebutin banyak kan itu. Iya, ada juga yang dari ilmu komputer, ada yang dari apa namanya teknik ya. Polman itu biasanya penempatannya di SMK. Oh, tapi tetap penempatannya di sekolah ya? SD, SMA. Nah, kalau SD ini biasanya dia yang prodi ke prodian saja, yang mapel. Nah, bahasa Inggris masih, agama masih kemarin digabung. Jadi ada yang kampus negeri, ada kampus swasta. Oh, oke. Oh, iya ya, berarti iya ya. Saya baru paham itu. Iya ya. Berarti seluruh mahasiswa tidak hanya prodi yang ada di FKIP. Tidak.
fakultas apapun nih, misalkan kayak fakultas teknik mesin. Nah, Bisa. bisa. Saya kemarin dapat yang elektro. Oh, SD, elektro. malah SD. Elektro. Makanya SD Lah, sekolah kenapa? mungkin dia diperbantukan untuk Gua sering-sering. bukan kita Oh, bukan. ada program media pembelajaran nih pengenalan Ah. dia mungkin bagian Ya. setting tekniknya gimana, membuat asesmennya seperti apa itu. Oh, Dia diperbantukan di situ. Itu di. gitu. Iya, jadi makanya kolaborasi tadi kan namanya juga. Oh, kirain yang bagian elektro ngurus listrik, sekolah. Enggak ya. Ilmu. Nah, Tapi yang berkaitan untuk penyelesaian permasalahan. permasalahan yang ada di sekolah. Oke. Tadi Pak Ramadan sudah disampaikan Bu Yua. Jadi mahasiswa itu ditempatin sesuai dengan domisili. Iya. Kalau misalkan ada mahasiswa A, kuliahnya di Jogja, domisilinya di Kalimantan, bisa nggak ngambil kampus pekerja di daerah Sumatera? Ketemukan. Sepengetahuan saya, Iya, itu tidak bisa. nggak bisa. Ya, karena memang ketika mereka muda, Nah, itu kan itu menampilkan ini ya, termasuk DPR. oh DPR juga. Iya, Koordinat. ya, Tapi dicek betul di profil kita itu di akunnya kampus pengajar itu kita di peta titik koordinat itu di ini. Nah maka saya kemarin itu agak komplain Pak berkaitan dengan ditempatkan di Belitung kemarin itu. Gimana? Nah, Komplain? Ya. Maksudnya? Jadi komplain saya kebetulan dapat 2 sekolah. Oke. Ya gitu ya. Nah, saya Bu PK berdua dapat 1 sekolah. Oke. Ya, saya kebetulan dapat di Amangai dapat 2 sekolah. Oke. Yang satunya di Bangka itu, di Pulau Bangka, satunya di Belitung. Oke. Ya, nah kemarin ini sempat bertanya-tanya ini gimana gitu kan. Nah saya juga sebelumnya juga bertanya dengan teman kita yang lolos DPL sebelumnya, Christina. Oh iya. Iya, beliau lolos ya di angkatan 5. Saya bilang gimana Bu ini berkaitan dengan SPPD terus transportnya bagaimana? Kan ada katanya. Nah, ini akhirnya saya coba ini. Gimana tadi? Itu apa ya? Anggarannya mungkin ya. Enggak, apanya nggak ada di transport. Kayak begitulah kira-kira. PPD-nya gitu ya. Transportnya nggak ada. Itu, nah itu membuat saya itu galau gitu ya. Ini diambil apa enggak? Karena kita ini kan ada konfirmasi. Iya. Konfirmasi kan lanjut tidak terima apa enggak ini. Nah akhirnya dengan Bismillah saya konsultasi dengan ini ya udah apa kemudian dengan itu dengan Bu Kristina. Udah saya ini sudah ternyata setelah ada pembekalan dari BPP itu kan apa nanti bisa secara online seperti itu. Ya udah saya lakukan secara Oh, jadi solusinya online. online. Masalah anggaran dan sebagainya kebijakan yang Nah, itulah yang menjadi apa yang menjadi Timbangan. karena memang pemetaan itu kan berdasarkan titik koordinat tadi. Kenapa saya sudah komplain di apa namanya di akun itu bahwa saya itu jauh karena nanti memang ada Pak ketika kita sudah lolos dari DPR mengkonfirmasi jarak kalau sudah gitu Bu ya. Nah, saya sudah konfirmasi tapi tidak ada respon. Nah, nunggu akhirnya sudah saya konfirmasi aja gitu loh. Mungkin sih ya, Ya. Pak Bu ya. Dari pihak pusatnya, Iya. ngehnya itu Bangka sama Belitung Ya, kan satu sama. provinsi. Ya, jadi ya. Kita nyebrang lagi ke Belitung. Ya nyebrangnya nggak jauh nih, bisa naik perahu gitu. Sampai. Iya. Di sini itu beda pula. Iya. Jadi ya mohon dikondisikan. Koordinatnya betul banget. Cuma tahu Pak. Kita juga punya buaya. Buaya. Ya, sampai rendah. Tapi Bapak laksanakan ya yang Laksanakan. ya. Tuntas. Dengan tuntas. Oke. Kalau mereka kemarin di Bangka? Di Pangkal Pinang. Di Pangkal Pinang. Masih sesuai dengan titik koordinat domisili. Berapa banyak mahasiswanya kemarin, Bu? Saya ada 6. 6 siswa. Oh, ada kendala atau apa seperti apa gitu? Alhamdulillah nggak ada. Mahasiswanya alhamdulillah kreatif semua. Mereka justru artinya seperti
menjemput bola lah kira-kira Oke. gitu. Karena kita kan Aktif ya. kolaborasi ketika ada masalah langsung dicarikan solusi bersama saya tentunya Iya. kita berkoordinasi dengan guru pamong. Ya. Di sana juga ada guru pamong yang ditugaskan oleh sekolahnya untuk membantu kami dalam melancarkan program pemerintah dalam hari ini Kampus Mengajar yang slogannya adalah belajar sambil berdampak. Oh, belajar sambil berdampak. Oh, oke. Belajar sambil berdampak ya. Ya, berarti memang dari mahasiswanya juga merasa bahwa kegiatan ini itu bisa berdampak juga bagi sangat. khususnya di sekolah itu di masyarakat gitu ya. Iya. Oke. Nah, Bu Yua, Iya, ini kan Bu Yua ini udah yang kedua nih ya. betul. Nah, berarti kamu mengajar angkatan ke-7. Ya, Nah, itu kok bisa dapat gitu, Bu? Itu kasih dong tipsnya buat saya. Bukan sama Pak. Ini kan Pak Ramadan sama Bu Eka. Kemarin Kita juga dikasih tip juga. iya, Kenapa ya kan? Ya kenapa dua? saat pembimbing itu harus tes. iya betul. Ada tes online-nya. Jadi Oke. untuk tes kompetensi, tapi lebih ke nanti kompetensi di bidang perhubungan ya, ke bullying, Perundungan. ya, perundungan, bullying, ya kan, yang ada di sekolah juga. Dan itu juga ada materi-materi seperti itu. Oh iya. Ya, Wah. materi-materi. Terus Bu, apa lagi tuh, Bu? Ya, lihat dari soalnya sebenarnya ada soal-soal yang jawabannya dua kadang mendekati, tapi kita harus melihat sejauh mana yang paling baik kita menjawabnya. Jadi kadang kan ada pengecoh ya. Itu banyak sekali pengecohnya. Iya. Ya. Jadi ya soal-soal ini sebenarnya tidak banyak soalnya, hanya 40 ya, kalau nggak salah 40. Soalnya 40. Betul, 40. Pilihan ganda semua. Ya. Pilihan ganda dan benar-benar harus jeli kita membacanya emang. Enggak, tapi nggak dikasih tahu ya, maksudnya standar atau rate-nya berapa? Tidak. Oh, Tidak ini. Jadi ya benar-benar kejelian sih seluruhnya. kejelian ya. Dari Pak soal. Wah, nggak ini ya, nggak sembarangan ya. Jadi dosen kampus pengajar ya, Ramadan ya. Iya. Tahun ini siapa dari prodi PGSD? PGSD dua. Dua Dengan Bu Nurjana. Bu Yua sama Bu Nurjana. Iya. Hanya dua. Kalau di prodi lain ada nggak di fakultas atau? Kalau Prodi lain implementasinya enggak ada. Karena kan sudah pengumuman. Ya angkatan 7 enggak. Angkatan 7. Ya. Tidak ada. Kemarin ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris betul. Oh, angkatan 6 kemarin bahasa Inggris. Ya. Siapa? Bu Pratiwi. Oh, Bu Kemarin Pratiwi. Oh, berarti Angkatan 5-nya juga Bu Nurita ada Bu Risnina, matematika. oh, berarti di angkatan 5. 6, angkatan 6 yang banyak ya berarti? Enggak ya? Iya. Pak. 4. Satu yang bahasa Inggris. ya. Berarti angkatan 7 sekarang 2 orang. 2 orang. Nah, Bu Yua dan Bu Nurjana. Nurjana. Di prodi lain belum adanya. Tidak ada berarti kan kalau Belum. pengumuman sama. Nanti mungkin untuk di Ada. KM 8 masih bisa. Iya. KM 8 kalau misalnya program ini berlanjut dan sudah berdampak, maksudnya karena kan kementerian juga mengevaluasi Iya, betul. berdasarkan hasil AKM literasi numerasi. Iya. Jadi setiap sekolah, ini kan sekolah sasaran yang ditempatkan ini merupakan sekolah yang level skala literasi numerasinya skala 2. Jadi mereka penempatannya bukan sembarang sekolah yang akreditasinya baik atau apa gitu ya. Oh, Ya. berarti sekolah yang nentuin pusat. Iya. Pusat. Ya. Jadi anak-anak pun ketika ditempatkan di sana, mereka dites dulu, pretest siswanya khusus untuk kelas tinggi, kelas 5. Nah, biasanya itu dites dulu pretest ada kenaikan atau tidak. Nah, ini juga sama mungkin yang Pak Ramadan, Bu Eka juga sama. Kemarin ada peningkatan atau tidak. Karena kalau misalnya tidak ada peningkatan, ya untuk apa program ini ada gitu kan. Nah, karena mahasiswa itu dari awal ketika didatangkan ke sekolah mereka bukan tadi Pak Said PLP bukan apa namanya? Ajar ya. Ya, hanya bermitra berkolaborasi. Jadi seperti misalnya mereka di awal 1 minggu itu benar-benar
membaca permasalahan literasi, numerasi, dan permasalahan-permasalahan di sekolah itu apa saja. Nah, nanti baru mengadakan kegiatan FGD bersama Dinas Pendidikan, sekolah, pengawas, BPMP, kami. Nah, ini dipaparkan permasalahan sekolah ini bersama-sama nanti program-program yang akan dilaksanakan selama 4 bulan. 1 semester. Iya, 1 semester. Prosesnya saya kira semua kita Enggak. semua dosen enggak. Tapi evaluasi dari post testnya kemarin itu ada tahu dosen pembimbing enggak? Tahu. Kalau sekolah Ibu, Bu Yua gimana? Ada perubahan, peningkatan? Kenaikan persen. Persen dari ininya. Jadi alhamdulillah ada peningkatan gitu. Dari pretestnya. Dan post test. Oh. Kalau sekolah Bu Eka? Sama, hampir sama semua sih kita. Oh, sama ya? Awalnya yang ada yang bahkan nggak ada nilainya gitu, maaf. Oh. Jadi ada peningkatan sekitar 40% lah. Bu Ramadan juga sama? Oh ya. Bu Yua di Lubuk ya kemarin? Iya, di Lubuk Besar. Jauh itu. Ya lumayan 2 jam. Oke, udah biasa lah. Ya, biasa di jalan. Mereka Di Sampur ya, di di Sampul. SD 65 Pembina. Wah, gitu jauh lah ya. 7. Ramadan yang di Bangkanya? Saya di Tuatulu. Wah, di Tuatulu. Karena kan Satunya di Toto. ya satunya di Tuatulu, satunya di Belitung Timur. Tuatulu masih Pangkal Pinang ya? Iya, Mas, Berarti angka pemahaman literasi, numerasi, ya. dan apa tuh? itulah. Ya. Dua program. Lebih ke itu, hanya yang lainnya sebenarnya ada ke apa namanya? Kalau sekarang tuh yang KM7 ini ke kompetensi andragogi, jadi ke apa ya? Ke tingkat pemahaman siswa. Kalau KM6, KM sebelumnya itu karena ada dampak dari COVID kemarin. Jadi kemarin banyak yang belum bisa baca di kelas 4 pun masih banyak gitu. Berarti Pak Ramadan, literasi numerasi di yang SD di Tuatunu itu rendah berarti. Itu. Sama semua. Jadi Yang gini Pak, sekolah itu kan mereka juga bertanya-tanya. Iya. Kenapa sekolah kami yang jadi ditunjuk oleh Kemendikbud? Iya. Dari sana Pak yang menunjuk menjadi Kemendikbud. Oh. Nah mereka juga ketika kita ditempatkan mendapatkan bahwa kan kita ada surat tuh dari Kemendikbud bahwa ditempatkan mahasiswa DPI-nya di sana. Nah mereka juga bertanya, nah khususnya mungkin tidak tahu yang di SD. Nah kalau dulu kenapa ya kami ditunjuk? hampir sama lah semuanya memiliki Nah, itu. mereka apa? Kenapa anda SD yang lain? Kita kan di Pangkal Pinang banyak. Iya. Nah gitu. Dan saya bilang sewaktu itu kan saya jelaskan, saya nggak tahu Bu, karena bukan kita yang minta, kita yang tunjuk. Karena dari Kemendikbud. Nah dasar itunya kita tidak tahu kenapa. Nah ternyata setelah kita diskusi, ternyata ya tadi salah satunya akan jadi rendah, gitu, literasinya rendah. Nah, karena itu Kemendikbud itu menjadi dasar. Jadi sekolah tidak boleh menolak. Oh iya, kalau berani nolak, Iya, tutup. karena tadi ya dinas Kalau pendidikan. Pak Nadiem Iya, karena kita Iya. administrasi kan dinas pendidikan, BPMP gitu, sebagai panjangan dari Payungnya. Jadi kami juga tadi yang disampaikan oleh Bu Yua tadi berkolaborasi gitu ya dengan dinas pendidikan. Kita ada diskusinya. Diskusi. Kami hadir di sana Pak di sekolah berkaitan dengan program-program apa namanya program-program berkaitan dengan apa ya yang sudah diobservasi di sekolah itu. Ya salah satunya program ya berkaitan dengan misalnya anti-bullying tadi ya. Iya, 3 dosa besar. Ada apa? 3 dosa besar. 3 dosa besar. Ya, Zina. Ya. Wow. Beli dua Sekarang. tentunya. Ada perundungan tadi. Jadi banyak kalau programnya tidak Banyak literasi. sekarang lingkungan, Lingkungan ya program karena lingkungan. Nah membantu administrasi kaitan dengan ini. Jadi selain juga Pustakaan. ternyata yang perpustakaan juga gimana Manajemen. reklamasinya diperbaharui. Itu kali akun ID deh misalnya. ID itu kan mereka masih banyak terkendala. Iya.
ternyata itu karena ketika disampaikan oleh BPP ternyata ini masih rendah nih akunnya. Nah, salah satunya program salah satunya itu membantu membuat akun ID itu. Nah, itu kan biar kelihatan sekolahnya itu aktif ya. Iya. Akunnya bisa diberikan seperti itu. Iya. Oke. Apa bedanya sama PMM, Bu? Kalau PMM kan mahasiswa kita yang terjun ke sana Iya. tanpa ada DPL kayak nggak salah ya PMM ya. Ada ya DPL. Cuman kayaknya ada domisili tadi gitu kan, beda domisilinya. Oh iya, makanya kalau Nah, itu kalau mahasiswa kita harus siap, ke sana. harus siap. Iya, Nggak lewat sih. beda Beda. Tujuannya juga. iya beda Tujuannya juga beda. ya itu juga PMM kan memang pertukaran Nuker. Iya. jadi Sekarang jadi mahasiswa ya itu lolos biasanya memang di sama gitu. prodi sama. Tapi kampusnya beda. Kalau ini kita lintas ya. Iya, lintas. Enak dong. Ya. Jadi penyelesaian masalah solusi dari berbagai macam multidisiplin ilmu. Jadi lebih Iya, betul. kreatifnya lebih tinggi. Iya. Mahasiswa kita ada nggak yang tahun kemarin yang KM? Banyak. Banyak ya? Justru. Wah, saya nggak tahu. Malu. Lagi ya. Sinyal Memang Oh, aku juga mahasiswa. Yes, aku juga mahasiswa. Banyak sampai satu kelas malah dapat. Tahu loh, Pak. Banyak ya. banyak Oke. Nah, itu tesnya sama juga. Mahasiswa ikut tes juga. Sama. Mahasiswa juga tes. Sama. Mereka lebih banyak malahan. Iya. Berapa Lebih kali? banyak. Soalnya juga lebih banyak dan kompetensi yang terkait kompetensi dasar juga ada. Yang untuk ininya. Oke. Bu Yu, gimana Bu Yu tipsnya untuk biar dosen-dosen mau ikut juga nih? Kak, ya baru mendunia BK ya. Nah, siapa tahu itu kan KM. Sekarang KM 7. KM 7 kan udah ada nih pengumumannya. ya Nanti kan mungkin kalau kita pemerintahnya masih oke Iya, kan. kan. Antri lagi. Tips saya cuma tahu kan saya asik gitu. Ada nggak tipsnya buat ikut tes sebagai dosen pembimbing itu lapangannya? Ya, kita juga sebagai dosen mungkin harus literasi juga terhadap informasi ya. Bukan literasi dalam membaca saja, tapi informasi. Karena program dari pemerintah ini, dari Kemendikbud ini banyak sekali sebenarnya. Bukan hanya kampus mengajar. Dan ini merupakan salah satu pencapaian kita juga sebagai dosen untuk mendukung perguruan tinggi IKU dosen berkegiatan di luar kampus. Tuh. Nah, jadi selain itu juga mendukung kita bisa pengabdian juga, sekalian pengabdian dan juga bisa meneliti. Sebenarnya ketika ditempatkan di sekolah ya kita bisa melakukan banyak hal, bukan hanya mendampingi program mahasiswa bersama-sama menyelesaikan permasalahan, kemudian kita juga bisa sembari mengabdi di sana, meneliti juga. Boleh tapi. Boleh, tidak masalah. Jadi memang salah satunya itu harus dia terus infoin itu dulu gitu ya. Ya, lama. Oke. Yuk, kawan-kawan dosennya, update lagi info terbaru. Yuk, cek lagi kira-kira isu-isu pendidikan apa nih yang lagi hype-nya. Karena itu juga bagian dari tes ya. Iya. Betul. Oh, bagian dari tes. Oke. Kalau dosen di prodi lain boleh ikut juga? Boleh. Boleh ya? jadi ibu baby juga ikut Iya, Pemolman yang di Bangka Belitung nih, alhamdulillah sebar. Iya, berarti tapi untuk yang KM 7 ini ya kita belum ada dari prodi atau fakultas lain belum ada ya. Belum. Untuk saat ini baru FKIP ya. Iya. Iya, FKIP FKIP yang dapat. Yuk, dosen-dosen yang lain di prodi lain ya. Jangan hanya prodi PGSD unggul aja yang ikut, yang lainnya juga biar sama-sama unggul. Gitu Iya. Pak Bu ya. Biar sama-sama bisa bikin keren kampus kita. Kalau bukan dari kawan-kawan dosen juga yang bahkan potensinya supaya apa? Supaya memang nama Ungu Bubble semakin dikenal seantero Nusantara. Amin. Ada lagi kira-kira pesan atau
yang ingin disampaikan Pak Ramadan, Bu Eka, Bu Yuwan? Itu kampus pengajar tadi ya mungkin ya. Oke. Kami ya tadi motivasi kegiatan dua Pengen lagi. pengen lagi. Tapi masih bisa. Mudah-mudahan karena kan sesuai dengan evaluasi dari kampus pengajar 7-nya. Ikut itu selalu itu berubah-ubah. Ada jatahnya nggak? Kalau kita Betul ya tadi Tidak ada dosen. Oh ya, ada. Ini berubah lagi dia. masih lagi. Ya, kalau zaman Bu Presiden kemarin Ada. jatahnya 2 kali. Terus? 7 keluar lagi. Ini kan Nah. dia dapat email kan. Email boleh lebih dari 2 kali. Oh, iya. Nah, jadi Bu Iwa bisa 3 kali, bisa 4 kali. Nggak ada batasan. Iya. Sekarang kalau Kalau mahasiswa ada 1 kali cuman batasannya. Oh, mahasiswa 1 kali. Dosen Saat ini boleh lebih dari 2 kali. terserah, nggak ada batasan. di mahasiswa kan ada ikut kemarin ke PNN. Ya. Masuk lagi kampus. Iya, sama dengan saya juga bimbingan Boleh, saya. karena beda program. Iya, beda program. Oh, iya. Itu karena aturan ya, Ya. bisa berubah ya. Yang tidak bisa berubah tahu nggak apa, Bapak Ibu? Dapat. Hah? Nah, kalau aturan yang dibuat pemerintah itu bisa berubah. Yang tidak berubah adalah isi kitab suci Al-Quran. Oh iya, pasti itu. Terima kasih Pak Ramadan, Ibu Eka, Bu Wanita sudah konsolasi, dan saat ini saya putuskan Pak Ramadan, Ibu Eka, Ibu Yuwanita sudah disolasikan. Terima kasih sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Eka terima kasih, Pak Ramadan terima kasih.